sudah tegas menyebutkan mereka tidak membunuhnya. Wa ma qataluhu. Mereka tidak membunuhnya. Disebutkan pula rentetan ayatnya wa ma salabuhu, dan mereka juga tidak menyalibnya. Walakin subbiha lahum, tetapi hanya diserupakan saja. Inilah yang menjadi sesuatu yang kontroversial hingga hari ini. Tapi kami mencoba untuk membuka dokumen-dokumen Yahudi. Di dalam ajaran Yahudi itu ada yang disebut Torah. Torah kalau orang Islam menyebutnya Taurat. Taurat orang Yahudi menyebutnya Torah. Torah ini disebut sebagai Torah Sebihah, Torah yang dituliskan. Yang kedua yang disebut sebagai hadis. Kalau Islam menyebutnya hadis, kalau orang Yahudi menyebutnya Mishnah. Mishnah itu disebut sebagai Torah Sebihah, Torah yang dilisankan. Karena memang hadis asalnya dilisankan, kemudian ditulis. Kemudian dalam tradisi Yahudi yang disebut Mishnah itu juga disebut sebagai hadis versi Yahudi. Keseluruhan Mishnah dan tafsirnya itu disebut sebagai Talmud. Disebut sebagai Talmud. Nah, di dalam kitab Talmud ada satu pernyataan yang cukup penting untuk dipelajari baik Kristen, Islam maupun Yahudi. Di situ disebutkan dalam Talmud Bavli, artinya Talmud Babilonia, dalam juz Nezifin. Nezifin itu kerugian, arti harfiahnya. Traktatnya adalah traktat Sanhedrin, arti harfiahnya adalah mahkamah. Ayat 43a. Di situ disebutkan, saya Indonesiakan saja, karena ini bukan orang akademis, artinya orang awam sudah lebih tahu. Pada sabat perayaan Paskah, Yesus orang Nazaret digantung. Dalam bahasa Ibrani yang saya tahu disebut Yashu Hatalui, Yesus yang digantung. Sebab selama 40 hari sebelum eksekusi dijalankan, muncul seorang pemberita yang mengatakan, inilah Yesus Hanosrim, Yesus dari Nazaret, yang akan dirajam dengan batu sebab dia telah mempraktekkan sihir dan magis yang mempengaruhi orang-orang Israel agar murtad. Barang siapa yang dapat mengatakan sesuatu untuk membelanya, hendaklah tampil dan membelanya. Tetapi karena tidak ada seorang pun yang tampil untuk membelanya, dia pun digantung pada sore Paskah. Ini adalah sebuah ayat suci dalam hadis versi Yahudi. Artinya, ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah legenda. Karena ini adalah sebuah teks yang diimani oleh orang Yahudi di samping Torah. Sama seperti Muslim tidak mungkin hanya merujuk pada Quran, hanya merujuk pada Quran tanpa hadis. Harus ada Quran dan hadis. Yahudi juga begitu, sama. Jadi orang Yahudi punya keyakinan bahwa yang digantung itu adalah Yesus Hatalui. Jadi kalau orang Yahudi itu sebetulnya lebih kejam dibanding kaum muslimin terhadap Kristen. Mereka menyebutnya dengan kata-kata Yesus Hatalui, Yesus yang tergantung. Kalau yang digantung disalibkan itu dianggap sebagai sebuah kutukan. Sebagai sebuah kutukan. Itu satu hal yang pertama. Yang kedua, selama 40 hari, dia sudah diperingatkan. Tetapi dia tidak sadar. Tidak mau bertobat. Dan dia melakukan magis atau sihir. Ini keyakinan Yahudi. Keyakinan Yahudi. Bukan keyakinan Islam. Keyakinan Yahudi seperti ini. Dan yang paling penting di sini, tidak ada seorang pun pembela kepada Yesus Hanosri ini. Tidak ada seorang pun yang membela dakwaan kaum Yahudi terhadap Yesus atau Isa Al-Masih.
Nah, apakah ini sebuah fakta historis? Saya kira kita harus hati-hati. Memang peristiwa penyalipan itu ada. Peristiwa penyalipan itu pernah terjadi. Persoalannya yang diperdebatkan adalah apakah yang disalibkan itu Yesus ataukah bukan? Apakah yang disalibkan itu seandainya Yesus, dia benar-benar mati atau tidak mati? Itu yang diperdebatkan. Perdebatan ini bukan muncul di kalangan Muslim, tapi sejak abad kedua Masehi sudah terjadi perdebatan ini. Jadi Islam itu kan muncul tahun 571 kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan perdebatan siapa yang disalibkan itu sudah terjadi sejak abad kedua. Dengan ditemukannya sebuah manuskrip di Nag Hammadi, itu ada sebuah teks, bisa dimunculkan slide kedua. Di Nag Hammadi, manuskrip traktat kedua, Set Agung, kode manuskripnya sampai sekarang tersimpan, itu manuskrip NHC 7.2. Itu ditulis abad kedua dengan penelitian kimiawi. Memang tertulis pada abad kedua. Dan itu diteguhkan seorang bapak gereja awal yang bernama Irenaeus. Bahwa keyakinan sebagian Kristiani menyatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Apa bunyinya? Yesus atau Yesus berkata, mereka melihat aku, mereka menghukum aku, namun orang lainlah yang meminum anggur dicampur empedu. Bukanlah aku, melainkan seorang yang lain, Simon yang memikul salib di pundaknya. Orang lainlah yang mengenakan mahkota duri, sedangkan aku berada di tempat yang maha tinggi dan menertawakan semua hal berlebihan yang telah dilakukan penguasa dan buah kekeliruan dari tipu daya mereka. Aku menertawakan kebodohan mereka. Teks ini sudah ada pada abad kedua. Islam itu masih jauh belum muncul, tapi sudah ada teks seperti ini. Hanya saja, teks ini tidak masuk dalam kanon kitab suci Kristiani. Jadi ditolak. Tapi yang jelas wacana perdebatan siapa yang disalibkan itu sudah terjadi sebelum Islam ada. Ya, ini persoalan. Nah, saya mencoba untuk melanjutkan. Bagaimana pandangan Islam sendiri? Apakah yang disalibkan itu Isa? Apakah dia mati ataukah tidak? Memang tidak secara tegas menyebutkan siapa nama yang disalibkan. Tapi dari hubungan antar ayat semakin mengukuhkan apa yang terjadi pada saat penyaliban. Ayat ini dalam surat Maryam menyebutkan wassalamu alayka wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kemudian pada ayat yang lain disebutkan ada satu statement yang cukup penting, la tu'minunna bihi qabla mauti. Ayat itu menyebutkan orang-orang Yahudi tidak satu pun beriman sebelum maut matinya. Kalau ayat ini kita cermati, ini semakin menguatkan bahwa Yesus belum mati. Sebab kalau sudah mati, berarti umat Yahudi keseluruhannya beriman kepadanya. Karena ayat ini mengatakan qabla mauti, sebelum kematiannya, maka mereka beriman, berarti logikanya Yesus belum mati. Jadi kalau sudah terjadi berimannya umat Yahudi, maka dia baru mengalami kematian. Inilah yang disebut sebagai kedatangan beliau yang kedua kali. Ini sepakat antara Kristen dan Islam. Saya kira itu dulu, nanti supaya bisa tanya jawab. Semakin merangsang pertanyaan, saya kira cukup sekian dulu dan shalom alaikum.